Apa yang engkau kehendaki? Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda di hari ini. Semoga mendapati Anda dimanapun Anda berada saat ini, dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati. Saudara-saudari terkasih, Anda dan saya sebagai manusia, jika ditanya, kamu menginginkan apa dalam hidupmu? Atau apa yang engkau kehendaki? Yang jelas, pasti hal-hal baik yang kita kehendaki. Tak satu pun dari kita menghendaki hal yang buruk terjadi di dalam hidup. Tak satu pun dari kita menghendaki hal yang merugikan diri kita sendiri. Namun kita berjalan di dalam dunia di mana ada hal-hal yang tidak dikehendaki itu pun datang dan mampir dalam kehidupan kita. Terhadap hal-hal seperti ini, tanpa perlu ditanya pun kita harus menerimanya dan menjalani. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan seolah-olah mempertanyakan atau bertanya kepada kita apa yang kita kehendaki di dalam hidup. Kalau kita mendengar bacaan pertama, Nabi Yeremia berhadapan dengan sekelompok orang yang bersekongkol untuk menjerat dirinya dengan kata-katanya sendiri. Karena anggapan mereka, Nabi tak akan pernah kekurangan kata-kata bijak, tidak akan pernah kehilangan nasihat, dan tidak akan pernah berkekurangan dalam firman Allah. Entahkah yang mereka temukan dalam nasihat yang baik, dalam kata-kata bijak ataupun firman Tuhan, ada yang salah dari mulut Nabi Yeremia sehingga mereka bersekongkol untuk melawan dia, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, kenyataan yang sekarang dihadapi oleh Nabi Yeremia adalah persekongkolan itu. Sikap Nabi Yeremia berhadapan dengan persekongkolan ini memohon kepada Tuhan, semoga hal ini tidak terjadi. Ia sampai mengatakan bahwa apakah kebaikan itu harus dibalas dengan kejahatan. Karena Yeremia merasa sudah melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Allah dan terhadap bangsa itu. Yeremia memperjuangkan pengampunan terhadap mereka. Tetapi toh, kalau saat ini yang harus ia terima adalah persekongkolan untuk membunuh dia, itulah yang dimohonkan oleh Yeremia. Intinya, Yeremia terkesan tidak menghendaki hal ini. Kalau saya pun sebagai manusia seperti ini ditanyai hal seperti itu, pasti saya memberontak. Karena mungkin kita sudah melakukan hal yang baik terhadap siapapun, tetapi balasan yang kita terima tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus tahu tentang penderitaan yang akan ia alami di Yerusalem, penderitaan dan kematian.
Terhadap hal ini, Yesus memang tidak menolak. Ia menyampaikan pemberitahuan ini kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tahu dan sadar bahwa dia adalah guru yang mereka ikuti ini akan mengalami nasib tragis atau naas. Ditangkap, dihina, disiksa, dan dihukum mati. Namun hal yang menarik adalah Yesus tahu bahwa kehidupan dia tidak berakhir dengan kematian yang dilakukan oleh manusia. Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengingatkan ini kepada para muridnya bahwa perjalanan mengikuti dia harus menanggung banyak perjuangan, terutama memikul salib. Berhadapan dengan pernyataan Yesus ini, muncul permintaan Ibunda Yakobus dan Yohanes agar kedua anaknya ditempatkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yesus memberikan pencerahan kepada ibu ini dan juga para muridnya serta kita semua bahwa soal duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan itu ditentukan oleh Allah. Bagi orang-orang yang memang kepadanya berkenan. Orang-orang yang berkenan menurut Yesus adalah orang-orang yang memberikan hidupnya untuk melayani satu sama lain, untuk melayani sesamanya. Maka para murid diingatkan bahwa menjadi umat Tuhan, pengikut Tuhan, tidak ada satu privilege khusus, status khusus yang harus kita klaim sebagai milik kita. Karena mengikuti Yesus itu artinya kita mau mengabdikan dan melayani sesama dengan seluruh diri. Saudara-saudariku yang terkasih, disinilah kehendak manusiawi kita untuk menginginkan dan menghendaki hal-hal yang nyaman, baik, terhormat, dan mulia itu dibatasi. Kita diminta untuk saling melayani sebagai saudara. Jika mau terhormat dan mau mulia, apalagi mau duduk di sebelah kiri atau kanan Yesus. Hal itu terjadi bagi orang yang memberikan hidupnya untuk melayani. Marilah kita saling melayani satu sama lain dan tanpa intensi khusus pun untuk menjadi terhormat atau memiliki kedudukan lebih dari sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.